Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Olga Putri Loemaul. Saya mahasiswi dari Universitas Kristen Artawacana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Ilmu Pendidikan Teologi, sedang melakukan PPL di SMK Negeri 4. Sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi hari ini, kita sama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil, bait pertama. Tuhan, di dalam doa kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang kepadamu mengucap syukur karena Engkau masih mengasihi kami hingga saat ini. Bapa, di pagi hari ini kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Bapa memberkati dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Ibu berharap anak-anak semua dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang baik untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kegiatan pembelajaran hari ini yaitu pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Pelajaran yang Ibu ambil dari hari ini adalah bab 3, yaitu menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Sebelum kita masuk pada inti yaitu tanggung jawab, Ibu akan memberikan sedikit video ilustrasi kepada kita semua agar kita sama-sama menonton. Bahan Alkitab yang Ibu ambil dari Kejadian pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-13 dengan judul perikop manusia jatuh ke dalam dosa. Tinggal di taman yang amat indah yang diciptakan Tuhan bagi mereka. Tetapi iblis datang dalam rupa seekor ular yang amat licik. Iblis menggoda Adam dan Hawa. Bukankah Tuhan berkata, kalian tak boleh makan buah dari pohon-pohon ini? Tanya ular pada Hawa. Tidak, hanya buah dari pohon yang di tengah itu. Jawab Hawa. Kalau makan buah itu, kami akan mati. Tidak, kalian tidak akan mati, kata ular. Ada alasan kenapa Tuhan tidak mau kalian makan buah pohon itu. Kalau makan, kalian akan jadi seperti Tuhan. Kalian akan tahu semua yang diketahui Tuhan. Hawa makan buah itu. Ia memberi sepotong kepada Adam yang ada di dekatnya. Adam memakannya. Seketika itu juga, keduanya menjadi tahu hal-hal yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya. Salah satunya, sekarang mereka tahu mereka telanjang. Mereka segera menjahit daun-daun untuk menutupi tubuh mereka. Ini aneh, karena dulunya mereka tidak pernah merasa takut ataupun malu. Tuhan memanggil. Adam, Hawa, kami bersembunyi sebab kami telanjang, kata Adam. Kalian tahu kalian telanjang karena kalian makan buah itu. Tuhan mengeluh. Lalu Adam menyalahkan Hawa, dan Hawa menyalahkan ular. Tuhan berkata, ular, kau akan hidup menjalar dengan perutmu. Putra seorang perempuan akan mengalahkanmu. Hawa, kau akan menderita sakit saat melahirkan anak. Adam, kau akan bersusah payah mencari makan. Lalu Tuhan membuat pakaian bagi Adam dan Hawa, kemudian mengusir mereka dari taman itu.
video ilustrasi singkat cerita tentang Adam dan Hawa yang hidup di Taman Eden. Menurut anak-anak semua, bagaimana cerita tersebut? Apa yang dapat kita pelajari dari video singkat itu? Baik, dari kisah ini kita belajar bahwa jika seseorang mendapatkan tanggung jawab tetapi dia melanggarnya, maka dia akan mencari orang lain untuk menyalahkan, untuk memindahkan kesalahannya kepada orang lain, dan dia tidak mau kesusahan sendiri. Nah, dari video yang tadi kita belajar bahwa Adam dan Hawa tidak bertanggung jawab atas perintah yang Tuhan Allah berikan kepada mereka. Baik, sekarang kita masuk dalam pengertian tanggung jawab. Menurut anak-anak, apa itu tanggung jawab? Baik, mungkin belum ada yang tahu. Ibu akan jelaskan pengertian tanggung jawab. Pengertian tanggung jawab dalam bahasa Inggris artinya adalah responsible. Responsible dibagi menjadi dua kata, yaitu respond dan able. Respond artinya jawaban dan able artinya mampu. Dengan kata lain, responsible dan tanggung jawab mempunyai arti dan kesamaan bagaimana mereka mampu menjawab kepada orang lain, atau mampu bertindak, ataupun juga mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dibuat oleh diri sendiri. Dan tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja, dan tanggung jawab juga berasal dari dalam hati dan kemauan diri sendiri atas kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Oke, kita masuk dalam tanggung jawab sebagai seorang siswa. Tentu setiap orang mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Sebagai siswa, di sini ada 5 bagian yang Ibu akan sebutkan. Yang pertama, tanggung jawab sebagai seorang siswa yaitu belajar tekun dan giat. Yang kedua, menjaga kerukunan antar siswa. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dan keempat, menghormati guru, pegawai di sekolah maupun petugas yang ada di sekolah. Dan yang terakhir, kelima, mematuhi semua tata tertib di sekolah. Tentu kadang-kadang tidak semua peraturan ini kita lakukan dengan baik, tetapi dari arti tanggung jawab yang telah Ibu jelaskan dari awal, bahwa seorang siswa harus mampu dan wajib untuk bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan mampu berpikir kritis agar tidak mencelakakan diri. Baik, kita akan masuk di dalam tanggung jawab dalam membangun masyarakat. Tanggung jawab dalam membangun masyarakat. Setiap orang dari bagian kelompok yang lebih besar, yaitu bernama keluarga, dan setiap keluarga adalah bagian dari masyarakat. Pasti anak-anak semua berpikir, bagaimana kami bertanggung jawab di dalam masyarakat? Padahal dalam diri kami sendiri pun kami belum bisa bertanggung jawab. Kita mulai dari hal yang kecil. Kita start dari rumah. Di dalam rumah, yang paling pertama, bangun pagi, merapikan tempat tidur. Setelah merapikan tempat tidur, mencuci muka, sikat gigi, bersiap-siap untuk ke sekolah. Itu adalah tanggung jawab yang kecil berawal dari rumah. Kalau ke sekolah, seperti yang sebelumnya Ibu sudah jelaskan, tanggung jawab seorang siswa. Bagaimana tanggung jawab dalam masyarakat? Biasanya ada gotong royong bersama di setiap wilayah atau setiap tempat yang anak-anak tinggal. Biasanya sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Nah, di zaman COVID ini betul-betul kita mengawas diri, di mana setiap kali kita keluar harus menggunakan masker, memakai hand sanitizer dan lain-lain untuk menjaga supaya kita tetap sehat, tapi mengikuti protokol kesehatan. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang bertanggung jawab di dalam gereja.
dalam bertanggung jawab di gereja. Yang pertama, melaksanakan ibadah sesuai keyakinan sendiri. Agama Kristen setiap hari Minggu bahkan ada ibadah rumah tangga maupun ibadah pemuda, begitupun juga dengan agama Katolik. Agama Islam biasanya setiap jam 5 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore. Begitupun juga dengan agama Hindu, Konghucu, dan agama-agama yang lain sesuai dengan jadwal ibadah mereka masing-masing. Yang kedua, menghargai dan menghormati umat beragama yang lain. Ibu ambil contoh, misalnya agama lain, kita ambil contoh dari agama Islam. Kalau kita dari agama Islam, di mana mereka ada waktu-waktu tertentu harus beribadat, kita perlu menghargai mereka, tidak boleh mengganggu mereka. Kalau kita ribut, berarti kita tidak menghargai dan menghormati mereka. Bisa saja mereka membuat seperti itu kepada kita. Yang ketiga, tidak mengganggu jalanan ibadah umat agama yang lain. Ini sama dengan yang kedua, tentang bagaimana kita menghargai dan menghormati. Jika ada ibadat, maka tidak boleh kita membawa kendaraan dengan bunyi yang keras-keras atau ngebut-ngebutan di jalan, karena itu betul-betul akan mengganggu orang yang sedang beribadah. Yang keempat, tidak memaksakan agamanya kepada orang lain, seperti kita terlalu membangga-banggakan agama kita, terlalu menyorotkan agama lain. Itu tidak baik, karena setiap agama mempunyai ajaran dan mempunyai pemikiran-pemikiran sendiri. Agama Kristen tidak sama dengan agama Islam maupun agama-agama lainnya. Yang kelima, menghormati hari besar keagamaan agama lain. Jadi setiap agama itu mempunyai hari-hari besar. Nah, hari-hari besar itu perlu kita hargai. Ibu mengambil contoh yang singkat, yaitu agama Kristen Protestan dan agama Katolik merayakan Natal, merayakan Paskah. Itu adalah hari raya besar agama Kristen dan agama Katolik. Tentu agama-agama lain perlu menghormati hari besar itu. Begitupun juga sebaliknya, agama Kristen, Protestan, dan agama Katolik perlu menghargai agama-agama yang lain, seperti agama Islam merayakan Idul Fitri, merayakan Idul Adha. Perlu kita menghargai mereka agar kita saling bertanggung jawab di dalam bermasyarakat dan di gereja. Oke, sekarang ibu akan memberikan video ilustrasi lagi bagaimana kita bertanggung jawab di dalam masyarakat. Sebelumnya ibu sudah jelaskan sedikit tentang bertanggung jawab di dalam masyarakat, tapi ibu akan memberikan lagi video ilustrasi supaya anak-anak lebih mengerti dan lebih memahami lagi. Materi hari ini adalah bagaimana kita belajar arti tanggung jawab, baik terhadap diri sendiri maupun di dalam keluarga dan di masyarakat. Tanggung jawab itu harus nampak dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu baik di keluarga, di masyarakat maupun di gereja. Dan juga kita dapat melihatnya dengan peduli dan bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan kepada kita. Misalnya tanggung jawab yang ada di dalam rumah, maupun tanggung jawab di sekolah, ataupun tanggung jawab yang ada di masyarakat dan di gereja.
kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami telah selesai pembelajaran pada hari ini Tuhan. Apapun yang telah kami pelajari hari ini, Bapa memberkati dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Dan kiranya pembelajaran hari ini, siswa-siswi dapat mengerti dengan baik dan mampu bertanggung jawab terhadap diri mereka masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini, anak-anak semua dapat mengerti dan memahami pelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.